Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya terus berdoa buat saudara, supaya saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, keluargamu baik-baik, pekerjaanmu baik-baik, karirmu baik-baik, studi anakmu baik-baik, segala sesuatunya baik-baik. Sama seperti jiwa saudara, baik-baik saja. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin. Sekalipun saudara ada dalam keadaan dunia yang semakin gelap, seperti sekarang ini, yang disebabkan oleh pandemi, saudara dan saya harus tetap percaya bahwa Tuhan mau hidup saudara dan saya di bumi ini sama seperti di surga. Saudara bisa melakukan apapun yang bisa saudara lakukan untuk memproteksi diri saudara. Tetapi sebagai manusia, saudara sangat-sangat terbatas. Saudara tidak dapat memberikan jaminan proteksi yang sempurna untuk diri saudara sendiri. Saya percaya hanya Tuhan yang sanggup memproteksi saudara dengan sempurna. Dan sebagai orang percaya, selain harus beriman, saudara juga tetap harus berhikmat. Tetap menjalankan prokes dalam situasi seperti sekarang ini. Jangan main hajar, jangan takut sama virus. Ada malaikat yang melindungi kita. Jangan takut, Tuhan pasti memproteksi kita. Saudara tetap berkerumun dan saudara nggak mau pakai masker. Saudara tetap harus berhikmat, beriman dan berhikmat. Saudara masih ingat waktu iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun selama 40 hari, 40 malam? Iblis berkata kepada Yesus saat itu, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau." Nah, ini pertama kalinya iblis mengutip dan memakai ayat. Ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau iblis mengutip ayat dari firman Tuhan, iblis tidak pernah mengutip ayatnya secara akurat. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di sini iblis mengutip ayatnya dari Mazmur 91. Luar biasa, Mazmur 91 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, sesungguhnya di sini berbicara perlindungan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara tidak akan menemukan ada bahaya di sekeliling saudara. Tuhan akan melindungi saudara, bahkan Tuhan akan menjaga kaki saudara supaya kaki saudara jangan terantuk kepada batu. Jadi ini berbicara dalam kehidupan saudara sehari-hari. Ingat, dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tetapi di sini iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri. Jadi iblis mengutip ayat ini di luar konteksnya. Kalau saudara sengaja menjatuhkan diri saudara, ini bodoh. Kalau saudara menjatuhkan diri, saya mau kasih tahu sama saudara, kaki saudara memang tidak terantuk batu, tetapi kepala saudara akan menghantam batu. Jadi sesungguhnya pewahyuannya sangat sederhana. Tuhan mau memberitahukan sama saudara dan saya dalam situasi seperti sekarang ini, jangan takut. Sekalipun saudara tidak pernah tahu bahaya apa yang akan datang kepada saudara, tetapi Tuhan akan menjaga saudara sekalipun dari terantuk batu. Amin. Tetapi saudara juga tetap harus berhikmat. Nah, waktu bulan Juli yang lalu ketika penularan COVID-19 sedang tinggi-tingginya di Indonesia, kalau tidak salah dalam satu hari bisa mencapai 45.000 sampai 50.000 kasus positif per hari pada saat itu karena varian Delta. Sehingga pada saat itu diberlakukan PPKM darurat. Betul? Nah, pada saat itu kami semua memutuskan untuk taping dengan memakai masker.
Sekarang nggak pakai masker lagi. Semua tim worship termasuk saya yang khotbah juga memutuskan untuk memakai masker. Dan pada waktu itu bulan Juli, kita sekaligus stepping untuk 2 bulan ke depan. Untuk bulan Agustus dan bulan September. Itu sebabnya kalau saudara lihat ibadah online selama Agustus dan September, kami semua memakai masker. Bukan karena kami takut, tetapi semua ini kami lakukan sebagai tindakan iman yang berhikmat. Saudara tahu apa komentar yang masuk kepada kami? Om Ivan, kenapa pakai masker? Bukannya tidak ada orang di situ. Kenapa pakai masker? Takut COVID ya? Katanya perjamuan kudus setiap hari. Ada lagi yang berkata, Om Ivan, pakai masker bagaimana dengan Mazmur 91? Apa tidak rancu ini? Dengan kata lain mereka mau berkata, Om Ivan gak perlu pakai masker dong. Kan ada perjamuan kudus. Tidak perlu pakai masker. Katanya percaya Mazmur 91. Jadi seperti yang tadi saya katakan, pertama kali iblis mengutip ayat. Iblis mengutip ayat dari Mazmur 91. Tetapi waktu iblis mengutip ayatnya dengan sangat tidak tepat. Kita lihat firman Tuhan, Lukas 10 ayat 19. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin. Saya mau saudara mengerti, saudara menginjak ular dan kalajengking bukan dengan cara duduk-duduk di rumah. Menginjak artinya saudara sedang berjalan keluar, saudara tidak melihat bahaya. Ketika ada bahaya, bahaya tidak ada di atas kepala saudara, tetapi bahaya ada di bawah kaki saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara menginjak tanpa saudara menyadarinya. Jadi Tuhan mau memastikan iblis selalu ada di bawah telapak kaki saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Selanjutnya dikatakan, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak ada, nothing, zero. Ini janji dan jaminan perlindungan dari Tuhan buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, sebagai manusia, saudara dan saya seperti yang tadi saya katakan sangat-sangat terbatas. Saudara dan saya tidak dapat memberikan jaminan proteksi yang sempurna untuk diri saudara sendiri. Yang paling sederhana yang dapat saudara lakukan adalah miliki iman percaya akan kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya dalam situasi bahaya seperti sekarang ini, Tuhan sudah menetapkan bahwa saudara dapat dibebaskan dan dapat diproteksi dari bahaya melalui apa? Melalui gandum dan anggur. Amin. Yaitu perjamuan kudus dan juga melalui minyak, yaitu minyak urapan. Nah, hari ini saya khusus mau sharing sama saudara tentang minyak urapan untuk kesembuhan dan untuk perlindungan. Dan inilah saatnya saudara melepaskan iman saudara dan menikmati semua benefit yang Tuhan janjikan kepada saudara, kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, banyak orang menganggap menggunakan minyak urapan seperti praktek perdukunan. Saya mau kasih tahu sama saudara, minyak urapan merupakan simbol Roh Kudus. Dan minyak urapan menggambarkan tidak lain dan tidak bukan tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Tuhan tidak pernah memandang rendah simbol-simbol yang berbicara tentang pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ketika saudara mengaplikasikan minyak urapan dengan pewahyuan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan untuk saudara dan saya di atas kayu salib, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara.
pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus berjalan keliling bersama dengan murid-muridnya, memakai minyak urapan ketika mereka mendoakan orang-orang yang sakit. Betul? Kalau saudara baca Markus 6 ayat 12-13, perhatikan baik-baik. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Di sini dikatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan apa? Dengan minyak. Mungkin saudara bertanya, kenapa dengan minyak? Nah, jangan bertanya kenapa, tetapi lihat hasilnya. Apa hasilnya? Selanjutnya dikatakan, dan menyembuhkan mereka. Apa hasilnya? Yang sakit disembuhkan. Amin. Jadi ketika minyak diaplikasikan, maka yang sakit menjadi sembuh. Nah, ini sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Kemudian pada zaman gereja mula-mula, kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 14-15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Amin. Yakobus berkata kepada jemaat begini, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta, perhatikan baik-baik, mengolesnya dengan apa? Dengan minyak dalam nama Tuhan. Kalimat selanjutnya mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi inilah yang terjadi pada zaman gereja mula-mula. Saudara dan saya sekarang juga ada pada zaman gerejanya. Saudara dan saya juga memakai minyak urapan. Amin. Banyak orang yang berkata, saya nggak perlu pakai minyak urapan. Saya cukup berdoa di dalam kamar, langsung berbicara kepada Tuhan. Itu sebabnya banyak di antara mereka yang tidak melihat hasilnya. Saudara masih ingat Nabi Elisa pernah berkata kepada Naaman, seorang perwira Romawi, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan menjadi pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Naaman mendengarkan dan menuruti perkataan Elisa sekalipun kelihatannya bodoh. 1 kali saya seperti orang bodoh, dia rendam di sungai Yordan. 2 kali bener-bener kayak orang bodoh. 3 kali ya udah biarin aja lah, memang bodoh. 4 kali semua orang menertawakan saya. 5, 6, yang ke-7 bang, Alkitab mengatakan tubuhnya pulih seperti tubuh seorang anak dan Naaman menjadi tahir. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara, kalau Allah menyuruh saudara bersorak supaya temboknya runtuh, lakukan. Bersoraklah. Amin. Kalau Yesus menyuruh saudara menolakkan perahunya ke tempat yang dalam, sekalipun semalaman saudara tidak menangkap apa-apa, lakukan. Kalau Tuhan yang menyuruh saudara mendoakan orang sakit, oleskan dengan minyak, lakukan. Bukan tentang minyaknya, tetapi makna di balik minyak itu sendiri. Amin. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, minyak berasal dari buah zaitun. Betul? Dan untuk mendapatkan minyak dari buah zaitun harus dihancurkan, harus diperas. Kemudian keluar minyak. Jadi minyak zaitun berasal dari buah zaitun yang diperas. Dan pada umumnya ada 3 kali proses pemerasan untuk menghasilkan minyak zaitun. Dan minyak zaitun
yang berasal dari perasan pertama. Jadi ada 3 kali perasan. Minyak zaitun yang berasal dari perasan yang pertama itu biasanya digunakan sebagai minyak untuk lampu atau kaki dian, untuk penerangan di dalam ruang kudus di bait Allah. Masih ingat? Oke, kemudian perasan yang kedua itu biasanya digunakan sebagai obat-obatan untuk kesembuhan. Dan perasan yang ketiga itu digunakan sebagai bahan membuat sabun. Untuk apa? Untuk membersihkan tubuh saudara. Nah, inilah yang terjadi dengan Yesus. Yesus diperas sebanyak 3 kali. Amin. Dan semuanya ini berawal di mana? Di Taman Getsemani. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Getsemani artinya adalah an oil press, tempat pemerasan minyak. Jadi ketika Yesus ada di Taman Getsemani, Yesus digambarkan sebagai buah zaitun yang diperas. Di Taman Getsemani, Yesus ada di dalam kegelapan. Amin. Dia gantikan posisimu supaya saudara dan saya bisa berjalan di dalam terang. Jadi perasan pertama untuk penerangan. Amin. Setelah itu dari Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Dia diadili. Tetapi sebelum Yesus disalib, Yesus dicambuk. Dia disiksa. Nah, ini perasan yang kedua. Ada luka, ada bilur. Untuk apa? Untuk memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada saudara, kepada saya. Yesaya mengatakan supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Jadi perasan kedua untuk obat, untuk kesembuhan. Di atas kayu salib, Yesus dihukum oleh api murka Allah. Ini perasan yang ketiga. Yesus ditombak. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat keluar air, keluar darah. Ini perasan yang ketiga. Untuk apa? Untuk membasuh saudara dan saya dari semua dosa. Oleh darahnya, saudara dikuduskan 1 kali untuk selamanya. Dan air berbicara tentang firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Jadi perasan yang ketiga untuk membersihkan. Jadi ketika saudara memakai minyak urapan, saudara berhenti sejenak dan merenungkan ketiga hal ini. 3 kali pemerasan yang terjadi sama Yesus. Untuk apa? Untuk membawa saudara dan saya keluar dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa lagi? Untuk menyembuhkan saudara dari semua penyakit. Dan yang ketiga untuk apa lagi? Untuk membersihkan saudara dari semua dosa saudara. Nah, inilah iman yang harus saudara miliki ketika minyak urapan ada di tangan saudara. Dan harapkan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup saudara. Ulangan pasal 7 ayat 13 sampai 15. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Amin. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu. Apa artinya? Artinya Tuhan akan memberkati anak-anak saudara. Dan hasil bumimu. Apa hasil bumimu? Gandum dan anggur serta minyakmu. Amin. Selanjutnya dikatakan begini. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Saya mau kasih tahu sama saudara Bethesda Church. Saudara akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu. Raih janji firman Tuhan ini. Amin. Mandul di sini bukan hanya berbicara tentang mandul secara keturunan, tetapi juga berbicara di dalam pekerjaan saudara. Dalam karir saudara, dalam bisnis saudara. Saudara akan menghasilkan. Amin. Saudara akan profit. Saudara akan beruntung.
Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Selanjutnya dikatakan, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Apa artinya segala? Segala artinya semua. Amin. Tuhan akan menjauhkan semua penyakit daripadamu. Jadi Tuhan mau saudara dan saya disembuhkan. Tuhan mau saudara dan saya punya hidup yang sehat. Tuhan mau saudara dan saya punya umur yang panjang. Amin. 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 Kita lihat Nehemia pasal 10 ayat 38 sampai 39. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Di sini dikatakan bahwa orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur, dan minyak. Apapun yang saudara butuhkan dalam hidup saudara, semuanya ada di dalam gandum, anggur, dan minyak. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Selanjutnya dikatakan, kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Nah, rumah Allah bukan berbicara tentang gedung gereja secara fisik, tetapi rumah Allah di sini berbicara tentang gereja, berbicara tentang orang-orang percaya. Jadi di dalam rumah Allah, di dalam gereja, di dalam hidup orang percaya, ada gandum, anggur, minyak. Ada perjamuan kudus, ada minyak urapan. Amin. Saudara dapat mempergunakan perjamuan kudus dan minyak urapan untuk mengaktifkan iman saudara terhadap kesembuhan dan perlindungan dari Tuhan. Kalau saudara memiliki pergumulan dalam hidup saudara, apakah itu penyakit atau apapun, Allah mau saudara mengaplikasikan perjamuan kudus dan minyak urapan, maka saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja dan mengalir ketika saudara mempraktekkan iman saudara melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Nah, bagaimana caranya mempergunakan atau mengaplikasikan minyak urapan? Saudara dan saya bisa mengaplikasikan minyak urapan dalam seluruh area hidup saudara. Saudara bisa aplikasikan minyak urapan di bagian tubuh saudara yang sakit. Terutama saudara bisa taruh di dahi saudara. Saudara masih ingat waktu Yerusalem mau dihancurkan oleh Nebukadnezar karena Yerusalem terus-menerus memberontak. Sekalipun Tuhan sudah mengirimkan nabi-nabinya, tetapi banyak nabi-nabi yang dibunuh di Yerusalem. Nah, ketika saatnya sudah dekat, Tuhan berkata kepada malaikat-malaikatnya begini. Yeskiel pasal 9 ayat keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Di sini Tuhan berkata kepada malaikatnya, berjalanlah dari tengah-tengah kota Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi mereka yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Perhatikan baik-baik, huruf T berbicara tentang bentuk salib. Betul? Kalau saudara baca ayat selanjutnya, mereka yang ditandai dengan huruf T pada dahi mereka, mereka tidak mengalami kematian. Jadi saudara bisa mengaplikasikan minyak urapan dengan cara mengoles pada dahi saudara. Amin. Saudara masih ingat waktu Daud diurapi oleh Nabi Samuel? Nabi Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud dengan minyak. Alkitab mengatakan sejak saat itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Daud dia menjadi pembunuh raksasa, giant killer. Kemanapun Daud melangkah, berkat Tuhan mengikuti Daud. Sebelum Daud diurapi, Daud tidak pernah diperhatikan. Bahkan di rumahnya sekalipun, di antara saudara-saudaranya,
Tetapi setelah Daud diurapi, Tuhan membawa Daud dari rumah ke istana untuk menjadi raja. Amin. Daud menjadi perhatian. Kenapa? Karena pengurapan ada di dalam hidupnya Daud. Tuhan membawa Daud ke istana di mana tidak ada seorang pun yang dapat menjamah Daud. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan menjamah orang yang kuurapi. Yang percaya boleh bilang amin. Mazmur 105, 14-15. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Di sini dikatakan jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Orang-orang yang kuurapi di sini berbicara tentang saudara, tentang saya. Jadi ketika saudara dan saya diurapi dengan minyak urapan, maka saudara menjadi orang-orang yang diurapi. Dan Tuhan berkata kepada kekuatan jahat, termasuk kepada virus corona, yang percaya boleh bilang amin. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Amin. Nah, kata minyak muncul pertama kali di dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, yaitu dalam cerita tentang Yakub. Saudara masih ingat cerita tentang Yakub? Nah, setelah Yakub menipu Esau mengenai hak kesulungan. Karena Yakub takut dibunuh oleh Esau, Yakub dia melarikan diri dari rumahnya. Kemudian Yakub tiba di satu tempat yang pada akhirnya tempat itu diberi nama Betel. Amin. Kemudian Yakub bermalam di situ. Yakub mengambil sebuah batu untuk alas kepalanya. Ketika Yakub tidur, Alkitab menceritakan Yakub bermimpi dan Yakub melihat ada suatu tangga dari bumi yang ujungnya sampai ke langit. Dan Yakub melihat malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan di dalam mimpinya Allah berkata kepada Yakub demikian. Kejadian pasal 28, 13-15. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang Allah katakan kepada Yakub. Allah berkali-kali berkata, aku akan memberikan tanah tempat engkau berbaring ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Aku akan membuat keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, mengembang ke timur, barat, utara, dan selatan. Aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian Alkitab menceritakan, Yakub bangun dari tidurnya. Kemudian Yakub berkata begini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub takut, kemudian Yakub berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dan tidak bukan dari rumah Allah. Perhatikan baik-baik apa yang Yakub katakan, ini tidak lain dan tidak bukan adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Saudara tahu apa yang Yakub lakukan selanjutnya? Kejadian pasal 28, 18, 19. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Bet-El, dahulu nama kota itu Luz. Kemudian Yakub menamai tempat itu Betel. Betel artinya rumah Allah. Dalam bahasa Ibrani Betel itu terdiri dari dua kata Bet dan El. Bet artinya rumah, Bethlehem. Ingat, Bethlehem. Tesdah, Bet artinya rumah, El artinya Allah. Jadi Betel artinya rumah Allah. Amin. Yakub bangun pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan tugu.
Kemudian Yakub menuangkan minyak ke atasnya. Terjemahan dalam Alkitab versi New King James, and pour oil on top of it. Menuangkan minyak ke bagian atas batu. Betul? Bagian atas berbicara tentang kepala. Ini merupakan kata minyak yang pertama kali muncul di dalam Alkitab. Seperti yang sering kali saya sampaikan sama saudara, setiap kata yang muncul pertama kali dalam Alkitab pasti ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Jadi di sini minyak erat hubungannya dengan apa? Dengan rumah Allah. Saudara bisa lihat di sini bahwa minyak erat hubungannya dengan rumah Allah. Jadi Betel, rumah Allah, hari ini bukan tentang bangunan, bukan tentang gedung gereja, tetapi Betel, rumah Allah hari ini adalah gereja yang berbicara tentang orang-orang percaya, berbicara tentang saudara, berbicara tentang saya. Jadi minyak erat kaitannya dengan rumah Allah, dengan gereja, dengan orang-orang percaya, dengan saudara, dengan saya. Amin. Ketika saudara mengurapi dengan minyak, saudara akan menemukan malaikat-malaikat Allah ada di sekitar saudara. Itu sebabnya dikatakan malapetaka tidak akan pernah menimpa kamu dan tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Kenapa? Karena malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kamu di segala jalan kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yakub mengurapi batu, betul, di tempat dia bermalam dengan minyak. Dan tempat itu menjadi rumah Allah. Ada malaikat turun naik di sana. Amin. Tulah dan malapetaka tidak akan mendekat. Jadi ketika saudara mengoleskan minyak atas diri saudara, atas anak-anak saudara, atas rumah saudara, amin, maka akan menjadi Betel, rumah Allah. Ada malaikat-malaikat Allah di sekitar saudara. Tulah dan malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada saudara. Saudara bersama anak-anak saudara dan seisi rumah saudara akan diproteksi dari tulah, dari malapetaka, dan dari semua yang jahat. Jadi hari ini saya mau memberikan semangat sama saudara, aplikasikan minyak urapan. Mulai hari ini, amin, urapi diri saudara, urapi suami, istri, anak-anak saudara, termasuk urapi rumah saudara, mobil, usaha saudara. Dan saya percaya ketika pengurapan Tuhan turun atas saudara, saudara akan dipisahkan, set apart. Dan sorga akan berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi aplikasikan minyak urapan hari ini. Dan saya punya satu kesaksian buat saudara. Kesaksiannya datang dari Ibu Nita, Surabaya. Shalom, saya ibu dari 3 orang putra. Saya kembali mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga saya yang begitu ajaib. Ini adalah kesaksian saya yang kedua. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pada waktu saya mengalami depresi tahun yang lalu, saya bisa mengenal Injil kasih karunia Allah melalui Pastor Ivan di channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Sampai akhirnya saya disembuhkan dari depresi. Puji Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal yang baik yang saya dan keluarga terima setelah mendengar Injil kasih karunia Allah. Saya dan suami secara rutin setiap hari Minggu mengikuti ibadah online di channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Dan hal-hal yang baik terus dinyatakan dalam kehidupan saya bersama keluarga. Anak kami yang pertama lulus kelas 6 SD dan akan masuk SMP. Karena saya dan suami sering bekerja di luar kota, maka sejak kecil anak saya tinggal dengan mama saya. Di saat sekarang sekolah dilakukan secara online, saya dan suami hanya bisa memantau anak kami lewat WhatsApp. Menanyakan soal tugas sekolah, apakah ada kendala, dan anak kami selalu menjawab, sudah mah, semua sudah beres. Kami percaya kepada anak kami. Tetapi ternyata suatu saat kami berdua di video call oleh wali kelas anak kami.
karena anak kami ini sudah 2 minggu tidak mengumpulkan tugas. Awalnya kami tidak percaya, karena kalau di rumah anak kami penurut sekali, dia ikut mesbah keluarga, membaca Alkitab, perjamuan kudus, bahkan sering bersama kami ikut ibadah online di Bethesda Church. Tetapi ternyata benar, anak kami tidak mengumpulkan tugas. Dalam 1 tahun belajar online ini kami berdua di video call sampai 3 kali oleh wali kelas dan salah satu guru di sekolah anak kami, karena anak kami ini sangat jarang mengumpulkan tugas. Setiap kali kami berdoa, kami perkatakan seperti yang Pastor Ivan ajarkan, Tuhan Yesus, kami tidak bisa menjangkau mendidik anak kami, namun kami percaya Engkau lebih mengasihi anak kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjaga, mendidik anak kami. Amin. Kami hanya bisa terus berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus. Hingga ujian sekolah berlangsung pun kami pasrah berapa nilai anak kami. Dan benar, anak kami nilainya rendah, 86. 86 harusnya tinggi. Dan sudah jelas anak kami tidak bisa masuk SMP negeri, mungkin standarnya tinggi. Bila dilihat dari nilainya, di Surabaya penerimaan peserta didik baru, PPDB, penerimaan peserta didik baru, SMP ada 4 jalur. Yang pertama jalur MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, jalur prestasi, jalur penghafal Alkitab, wah luar biasa. Dan yang keempat jalur sonasi. Awalnya kami akan mengikuti PPDB MBR, yaitu penerimaan peserta didik baru melalui jalur masyarakat berpenghasilan rendah. Namun waktu kami coba, ternyata anak kami tidak masuk kategori MBR, jadi tidak bisa. Kalau jalur prestasi sudah jelas, tidak bisa karena nilainya rendah. Akhirnya kami nekat ikut PPDB jalur penghafal kitab suci. Untuk anak didik Kristen di jalur penghafal kitab suci harus menghafal kurang lebih 30 ayat di dalam Alkitab. Yang kita tidak tahu nanti ayat mana yang keluar saat tes berlangsung. Wow, kami mendaftar dan kami mendapat pemberitahuan kalau seminggu lagi anak kami akan dites. Kami berdua sepakat, anak kami terus maju ikut tes ini. Anak kami pun mengiyakan. Tanggal 7 Juni pagi, saya antar anak saya pergi untuk ikut tes. Sebelum berangkat, saya minta anak saya perjamuan kudus. Sambil saya putar video Pastor Ivan memimpin perjamuan kudus di ibadah online Countdown 2021 melalui YouTube. Dan saya oleskan minyak urapan di dahi anak saya dan saya doakan anak saya. Karena saya sangat percaya kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya mendapatkan kesembuhan dari depresi juga melalui perjamuan kudus. Saya percaya semua sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Selang beberapa saat anak saya dipanggil naik ke ruangan untuk ikut tes. Waktu anak saya naik, saya duduk dan bingung mau berbuat apa. Roh Kudus menyuruh saya untuk duduk baca Alkitab. Lalu saya telepon suami saya juga dan saya menyuruh dia untuk ikut membaca Alkitab juga. Karena kami mau menyerahkan peperangan ini pada Tuhan Yesus. Saya baca Alkitab dari ponsel saya, namun Roh Kudus menyuruh saya membaca kitab Mazmur dan saya mengikuti. Dalam hati saya bertanya, Tuhan, saya mau anak saya masuk SMP Negeri 1 ini. Memang mustahil Tuhan, tapi saya mau karena di Surabaya SMP Negeri 1 ini bagus sekali. Dan Roh Kudus menjawab, nanti kalau masuk SMP 1, kamu harus bersaksi di Bethesda Church. Baca Mazmur dari pasal 1, dan di saat kamu baca sampai pasal 7, nanti anakmu sudah turun, selesai tes. Jadi saya baca Mazmur dari pasal 1 dengan keluar suara, dan benar saat sampai pasal 7 selesai, saya amin, saya dengar anak saya memanggil saya, "Mah, sudah selesai." Wah, saya kaget. Roh Kudus benar-benar tidak pernah berdusta. Saat perjalanan pulang, saya bertanya lagi sama anak saya, "Bagaimana tesnya tadi? Bisa enggak?" Anak saya menjawab, "Ada yang tidak bisa, Ma. Karena tidak bisa ya saya diam aja." Waduh, dalam hati saya kok beda ya sama yang Roh Kudus katakan. Tapi saya langsung deklarasikan bilangan 23 ayat 19 bahwa Allah tidak pernah berdusta. The battle is the Lord's. Setiap hari saya dan suami terus memperkatakan apa yang diajarkan Pastor Ivan. The battle is the Lord's. The battle is the Lord's. Tuhan Yesus sayang kami. Kami orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Bukan karena ketaatan kami, tetapi karena ketaatan Tuhan Yesus. Tanggal 23 Juni kemarin pengumuman. Dan puji Tuhan, anak kami diterima di SMP Negeri 1 Surabaya. Dan sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah berdusta. Puji Tuhan, selalu perkatakan firman Tuhan, mulai biasakan
Anak kita dari sini mungkin mengerti makna dari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Sangat mustahil melihat kondisi anak kami bisa masuk SMP Negeri 1. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Serahkan segala kekhawatiran, ketakutan kepada Tuhan Yesus dan perkatakan the battle is the Lord's. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pastor Ivan, Bethesda Church, kami bisa mengenal Injil kasih karunia Allah dan kami bisa mendapatkan benefitnya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah belajar bagaimana caranya mengaplikasikan minyak urapan hari ini. Jadi minyak urapan dalam perjanjian lama diaplikasikan di mana? Di Betel. Pertama kali minyak muncul tentang Betel, tentang rumah Allah. Dan sekarang rumah Allah bukan berbicara tentang gedung gereja, tetapi sekarang rumah Allah berbicara tentang orang percaya. Aplikasikan minyak urapan dalam hidup saudara. Waktu Yakub mengaplikasikan minyak urapan, di situ dia melihat ada malaikat turun naik. Amin. Ada malaikat yang turun naik waktu saudara mengaplikasikan minyak urapan. Saya percaya ada malaikat di sekeliling saudara. Amin. Dan malaikat akan menjaga saudara di segala jalan saudara. Tidak ada tulah, tidak ada sampar, tidak ada kutuk, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakan saudara. Dan Tuhan akan berkata sama saudara, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Betapa kami bersyukur Tuhan buat gandum, buat anggur yaitu perjamuan kudus, dan buat minyak yaitu minyak urapan, di mana ketiga material ini Tuhan menggambarkan tidak lain dan tidak bukan tentang apa yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib buat kami. Minyak berbicara tentang apa yang Engkau alami, diperas sebanyak 3 kali. Di dalam kegelapan, Engkau gantikan posisi kami. Engkau ada di Taman Getsemani, diperas, digambarkan sebagai buah zaitun, supaya kami yang percaya kepadamu Tuhan, kami dibawa keluar dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Dan Engkau mengalami perasaan yang kedua, dicambuk, ada bilur, ada luka. Perasaan yang kedua biasanya digunakan sebagai obat untuk kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Hari ini kami semua disembuhkan. Dan perasaan yang ketiga untuk membersihkan kami. Di atas kayu salib Engkau ditikam, ditombak, mengalir air dan darah. Itu sebabnya kami percaya Tuhan ketika kami mengoles tubuh kami dengan minyak urapan. Karena kami adalah rumah Allah, Betel. Maka hal ini akan terjadi dalam kehidupan kami. 3 hal yang sudah Engkau lalui akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi berjalan di dalam gelap, tapi kami berjalan di dalam terang. Kami memiliki hidup yang sehat karena minyak urapan Tuhan menyembuhkan kami, menggambarkan bahwa Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, supaya oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit anak-anak-Mu disembuhkan. Dan Engkau sudah membersihkan kami. Kami percaya Tuhan, darah yang tercurah adalah darah yang menghapus semua dosa kami. Kami dikuduskan, kami di set apart. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami dikuduskan, di set apart, diurapi, Engkau akan berkata kepada kami, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin.